got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the bitches on my line, and you know. Punya ompong mengerang rantau budal mandang nyusah. Kuyo gundul kesana sering ngampe kendul. Gendru wote lati lo tampak lo yo. Belakang jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cina. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul menentukan mean, median, dan modus data berkelompok. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Muhammad Zakaria sebagai pemateri 1. Yang kedua, Isdiana Damayanti sebagai pemateri 2. Dan moderator Muhammad Rifki. Presentasi ini tugas dari Ibu Suhendra USPD selaku guru pembina di SMKN Negeri 2 Batu. Selanjutnya saya persilakan pemateri 1 untuk menjelaskan tentang mean dan median data berkelompok. Kesempatannya, sebelumnya saya Muhammad Zakaria sebagai penyaji 1 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul menentukan mean, median, dan modus data berkelompok dari kelompok 3 kelas 12 ABABB tahun pelajaran 2023. Next, selanjutnya akan saya bacakan latar belakang dari pembuatan PowerPoint kelompok kami. Mean, median, dan modus merupakan ukuran pemusatan suatu data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif. Ketiganya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menyajikan suatu ukuran pemusatan data. Next. Selanjutnya akan saya bacakan materi yang pertama, yaitu mean data berkelompok. Adapun pengertian dari mean data berkelompok adalah representasi suatu nilai dari data yang disajikan dalam bentuk berkelompok. Mean data berkelompok dilambangkan dengan simbol X bar. Next. Adapun rumus dari mean data berkelompok adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali XI per banyaknya data. Next. Di sini saya akan memberikan contoh soal dari mean data berkelompok. Disajikan data berat badan dari 50 siswa pada tabel berikut. Kelas pertama 50 sampai 54 dengan frekuensi 8. Kelas kedua 55 sampai 59 dengan frekuensi 9. Kelas ketiga 60 sampai 64 dengan frekuensi 12. Kelas keempat 65 sampai 69 dengan frekuensi 10. Kelas 5 70 sampai 74 dengan frekuensi 6. Dan kelas terakhir 75 sampai 79 dengan frekuensi 5. Next. Saya akan memberikan contoh soal dari mean data berkelompok. Disajikan dalam bentuk tabel. Berat badan siswa dari SMP Taruna Wijaya. Kelas pertama yaitu ada 50 sampai 54 dengan frekuensi 8. Kelas kedua yaitu ada 55 sampai 59 dengan frekuensi 9. Kelas ketiga 60 sampai 64 dengan frekuensi 12. Kelas keempat 65 sampai 69 dengan frekuensi 10. Kelas kelima 70 sampai 74 dengan frekuensi 6. Kelas 6 dengan 65
nilai 75 sampai 79 dengan frekuensi 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus-rumus. Adapun rumus dari min sendiri adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Kita sudah mengetahui bahwa hasil dari sigma XI dikali FI adalah 3160 dibagi sigma FI adalah 50. Jadi, hasil dari 3160 dibagi 50 adalah 63,2. Jadi, rata-rata berat badan siswa SMP Taruna Wijaya adalah 63,2 kg. Sekian materi yang pertama, yaitu materi min dari saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi 2, yaitu median data berkelompok. Adapun pengertian dari median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari nilai interval terkecil ke interval terbesar menjadi dua bagian sehingga nilai median sama dengan kuartil yang kedua. Median sendiri dilambangkan dengan huruf ME. Median mempunyai rumus sebagai berikut. ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi F kumulatif per frekuensi tutup kurung dikali P dengan TB sebagai tepi bawah, N sebagai banyaknya nilai, F kumulatif sebagai frekuensi kumulatif, F sebagai frekuensi, dan P sebagai panjang kelas. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal untuk mendalami materi median data berkelompok ini. Adapun contoh soal tersebut diberikan data sebagai berikut. Kelas pertama, yaitu 11 sampai 20, memiliki frekuensi 5. Kelas kedua yaitu 21 sampai 30 dengan frekuensi 3. Kelas ketiga 31 sampai 40 dengan frekuensi 8. Kelas keempat 41 sampai 50 dengan frekuensi 7. Kelas kelima 51 sampai 60 dengan frekuensi 4. Dan kelas terakhir atau kelas ke-6 adalah 61 sampai 70 dengan frekuensi 9. Sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencari letak kelas median. Adapun rumus dari mencari letak kelas median adalah sigma F dibagi 2. Sigma F adalah hasil penjumlahan dari semua frekuensi data di atas. Adapun frekuensi data di atas adalah 5, 3, 8, 7, 4, dan 9. Dan sigma F diketahui adalah 36. 36 dibagi 2 hasilnya 18. Jadi, kita mengetahui bahwa letak kelas median berada di 23. Sekarang kita lanjut pada rumus median. Diketahui TB atau tepi bawah adalah 41 sampai 50. 41 adalah kelas awal median yang telah diketahui kelasnya, yaitu 41 dikurangi 0,5, yaitu kita peroleh 40,5. 40,5 ditambah 36,2. Salah. Sekarang kita masuk pada rumus median, yaitu tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi F kumulatif per frekuensi dikali panjang kelas. Tepi bawah pada kelas median telah kita ketahui bahwa
frekuensi yang telah ditentukan adalah 23. Jadi kita bisa lihat bahwa frekuensi kumulatif dari data di atas adalah 23 dan 23 mempunyai data 41 sampai 50. Dan kelas awal median adalah 41. Jadi kita tulis di sini 41 dikurangi 0,5 mempunyai hasil 40,5. 40,5 ditambah 36 per 2 dikurangi 16 per 7 dikali 10. 40,5 ditambah 8 dikurang 40,5 ditambah 18 dikurangi 16 per 7 dikali 10. 40,5 ditambah 2 per 7 dikali 10. 40,5 ditambah 2,8. Hasilnya adalah 43,2. Terima kasih untuk materi yang kedua. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan ini kepada moderator untuk menjalankan PowerPoint presentasi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih pemateri 1 dan dilanjutkan pemateri 2 menjelaskan tentang modus data berkelompok. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Sebelumnya perkenalkan saya Damayanti sebagai penyaji materi 2. Saya akan menjelaskan materi tentang modus data berkelompok. Modus merupakan nilai yang sering muncul di dalam kumpulan data. Modus dilambangkan dengan EPO dan rumusnya bar sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali P. Keterangannya TB merupakan tepi bawah, D1 merupakan selisih modus sebelumnya, D2 merupakan selisih modus sesudahnya, P merupakan panjang kelas. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal. Interval pertama 30 sampai 34 dengan frekuensi 3, kelas interval kedua 35 sampai 39 dengan frekuensi 5, kelas interval ketiga 40 sampai 44 dengan frekuensi 10, kelas interval keempat 45 sampai 49 dengan frekuensi 11, kelas interval 5 50 sampai 54 dengan frekuensi 8. Saya akan memberikan penjelasan dari contoh soal tersebut. Diketahui frekuensi terbanyak adalah 11 terdapat pada kolom 4 dengan nilai 45 sampai 49. TB 45 dikurangi 0,5 hasilnya 44,5. D1 frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi sebelumnya 11 dikurangi 10 hasilnya 1. D2 frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi sesudahnya 11 dikurangi 8 hasilnya 3. Cara menghitung panjang interval kelas yaitu dengan menghitung jaraknya. Kita ambil contoh pada kolom 4 dengan nilai 45 sampai 49. Itu kita hitung 45, 46, 47, 48, 49. Jadi panjang kelas intervalnya adalah 5. Sekarang kita akan mencari modusnya. Dengan rumus TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. 44,5 ditambah 1 dibagi 3 ditambah 5 dikali 5. Hasilnya 45,75. Jadi nilai modus tabel di atas adalah 45,75. Sekian materi dan contoh soal yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab soal. Saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Jawabannya ialah dibagi menjadi 2 bagian, sehingga nilai median sama dengan kuartil kedua.
Jawaban yang kedua yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P atau panjang kelas. Dan jawaban yang ketiga atau jawaban yang terakhir adalah dengan diperoleh dari hasil bagi antara perkalian frekuensi tiap kelas dan nilai tengah pada tiap kelas dengan jumlah frekuensi. Terima kasih. Selanjutnya, saya beri kesempatan untuk notulen membacakan kesimpulannya. Min merupakan nilai rata-rata suatu data. Min data kelompok dapat dihitung dengan rumus sama dengan sigma Fi dikali I dibagi sigma Fi. Kedua, median. Median merupakan nilai tengah dari data yang diurutkan. Median dapat ditentukan dengan rumus ME sama dengan TB ditambah P dalam kurung N dibagi 2 dikurangi F tutup kurung dibagi F. Modus merupakan suatu nilai yang saling muncul. Modus suatu data dapat ditentukan dengan MU sama dengan TB ditambah P dalam kurung D dibagi D1 tambah D2 tutup kurung. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dan kesimpulan dari notulen, apabila masih ada yang kurang dimengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Dan hasil diskusi kelompok kami, apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.